Kalau saudara memilih Christ likeness sebagai tujuan hidup saudara, pasti tidak akan meleset dari sasaran. Karena itu hidup adalah pilihan. Pilihannya adalah semua orang ingin berhasil, successful. Tetapi Yesus hidup yang fruitful. Kalau melihat successful, dia mati, dibunuh, cuma punya satu jubah, kapal pinjam, keledai pinjam, dia akan dibilang orang yang paling gagal. Tetapi kalau kita memilih hidup yang berbuah seperti Kristus, maka itulah keberhasilan yang terbesar yang pernah dilakukan di dalam korban penebusan Yesus Kristus. Di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 ada satu gereja di Taiwan, yaitu punya sebuah ruangan yang besar dan kosong, dan ada sebuah salib kayu yang besar di situ dengan tulisan sangat kecil di kaki daripada salib tersebut. Dan tulisannya adalah Matius 11 ayat 28 ya, yang berbunyi, marilah kepadaku semua ya tanpa terkecuali yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. I will refresh your life ya. I will give you rest. Saudara yang kasih Tuhan, mau hidup yang fruitful dan tidak stressful tapi restful. Karena begitu kecil tulisannya, tidak bisa dibaca dari atas, harus dia menunduk. Dan mungkin cuma jarak 20-30 cm untuk membaca tulisan kecil itu. Marilah kepadaku, ini kunci penting sekali. Yesus berkata pada murid-muridnya, pada Petrus, Andreas, Simon waktu itu, Yohanes, Yakobus, come after me, follow me. Tapi sekali ini dia menunjukkan adalah come unto me, datanglah kepadaku. Sebab kita tahu bahwa pergaulan itu atau kedekatan adalah keserupaan. Saya ulangi, kedekatan adalah keserupaan. Kita lihat dalam contoh suami istri kan, makin lama makin mirip saudara. Demikian juga ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, ya, maka kita akan menyerupai Kristus. Siapa yang diundang? Semua. Siapa yang letih lesu berbeban berat? Semua agama di dunia. Dengan segala macam peraturannya, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Saudara, tapi Yesus berjanji memberikan refreshment, memberikan kelegaan ya. Dan firman Tuhan mengatakan dia adalah oasis. Oasis buat jiwa kita. Jiwa manusia hari ini dulu dibilang sepertiga orang itu ada gangguan kejiwaan. Sekarang saya kira 50%. Ini pernyataan dari Amerika loh ya. 50% orang di sana itu ada tekanan, ada stres dan sebagainya. Tetapi inilah obatnya. Ketika setelah saya dari sana, saya letakkan bebannya, mengaku dosa, datang pada Kristus. Ketika dia keluar dari gedung itu, ada tulisan besar sekali ayat 29 dan 30. Dan tidak bisa dipisahkan. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku. Aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tanpa melayani Tuhan dan di bawah satu kuk dengan Kristus, kita tidak akan jadi seperti dia. Sebab tidak bisa lembu dan keledai membajak bersama-sama. Harus dua lembu. Lembu itu gambaran daripada binatang yang sangat produktif, sangat penurut, tidak banyak tuntutan. Dan saya mengalami dalam hidup saya, ketika saya ada di bawah satu kuk dengan Tuhan Yesus, hidup saya penuh dengan sukacita, penuh dengan ketenangan, dan hari ke hari makin menyerupai dia. Segala puji bagi nama Tuhan. Jadilah seperti Kristus, lemah lembut dan rendah hati adalah kurikulum daripada Sang Guru Besar, Raja di atas segala raja. God bless you warga kerajaan. Amin.
Rock Balikpapan ziarah ke Holy Land. Mulai 3 sampai 11 Maret 2024, terbang dengan pesawat jumbo jet Boeing A380 dari Denpasar, Dubai, dan Tel Aviv. All in $2.699 untuk perjalanan 9 hari. Untuk pendaftaran hubungi Putri 0821 5808 2999.
bersyukur Tuhan, kami rasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami ada sampai saat hari ini sehat, semua karena kemurahan Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Penyembahan Tuhan bagi-Mu Allah kami yang besar, bertahta di atas pujian kami. Kau pencipta hidupku, memelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Amin. Kau pujian bagi kami Tuhan. Kau pencipta hidupku, memelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik
bagimu, pujian bagimu. Tuhan namamu besar, Namamu besar dan layak dipuji. nyanyi pujian bagimu, Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. sekarang pujian bagimu Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami mau nyanyikan kebesaran-Mu Tuhan, amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa di ibadah online pada hari ini, hari Minggu, di minggu ketiga di bulan November. Minggu ini kita sama-sama belajar tentang Christ likeness. Dan ini sebuah pelajaran yang luar biasa untuk mengakhiri tahun ini ya. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena kalau kita mau bilang kita serupa dengan Yesus, tentunya begini Bapak Ibu. Tentunya kita harusnya memiliki sikap seperti Yesus. Tentunya kita harusnya memiliki cara pikir Yesus. Harusnya kita mempunyai cara rasa seperti Yesus, perasaan seperti Yesus, cara pandang Yesus. Nah, ini yang kita mau belajar sama-sama. Kenapa begitu? Kenapa kita harus punya cara pandang seperti Yesus? Karena serupa Yesus itu merupakan tujuan dari kita hidup di dunia ini, gitu. Dan saya bisa bilang, untuk kita menjadi Christ likeness, untuk kita menjadi serupa Yesus, itu adalah sebuah perjalanan yang panjang. Saya bisa bilang itu journey yang panjang. Dan itu sebuah proses yang tiada henti-hentinya. Kenapa begitu? Karena karakter Yesus akan keluar ketika kita gini. Ketika kita mengalami tekanan. Ketika kita mengalami himpitan. Dan ketika kita mengalami setiap proses kehidupan ini. Sampai kapan kita belajar untuk serupa Yesus? Saya bisa bilang, mungkin kita sampai nafas kita diambil oleh Tuhan, kita tetap akan belajar untuk serupa dengan Yesus. Maka dari itu, pagi ini saya bisa bilang, mari kita belajar sama-sama. Karena saya pun belajar sama-sama untuk serupa dengan Yesus. Saya bukan orang yang serba bisa, saya bukan orang yang hebat, bukan. Saya juga orang yang hidup dari proses hari demi hari, detik demi detik, masalah demi masalah. Apapun yang saya hadapi, saya lagi berproses untuk biar Yesus yang terlihat dalam kehidupan saya. Baik, sebelum mulai, mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, hari yang luar biasa bagi kami. Kami sama-sama sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Karenanya Bapa, urapi hamba-Mu. Ampuni segala dosa yang hamba lakukan. Kuduskan dan sucikan hati, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh hamba Tuhan. Biarlah apa yang kami sampaikan, apa yang hamba sampaikan pagi hari ini merupakan hikmat ilahi Tuhan, bukan hikmat manusia. Ini merupakan apa yang menjadi suara-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu yang lagi melihat ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Berdoa juga buat setiap jemaat yang mendengar, hamba percaya tanah yang subur, yang siap untuk ditanam benih firman-Mu Tuhan Yesus. Sehingga benih itu tumbuh di dalam kehidupan mereka dan mereka bisa serupa dengan Engkau Tuhan seperti yang Engkau inginkan Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, mari kita coba buka ayatnya. Di Roma 8 ayat 28 dan perhatikan baik. 2 minggu ini kita sudah belajar sama-sama. Yang pertama dari Pastor Harold di minggu pertama yaitu tentang nearness is likeness. Jadi gini, kedekatan itu bisa menimbulkan keserupaan. Semakin kita dekat Tuhan, harusnya semakin serupa dengan Tuhan. Nah, tapi ada ayat yang menarik yang dikupas sama Kak Harold, dan kebetulan ini ayat yang memang kita nats yang kita bawa sepanjang bulan ini, yaitu di Roma 8 ayat 28. Kita baca sama-sama ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29, keren banget. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi ayat ini sangat gamblang sekali memberitahu kepada kita bahwa gini, sejak dari mula kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan Allah, ya. Kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan Allah. Bahkan Pak Harold waktu di minggu pertama menjelaskan memakai sebuah ilustrasi. Di dalam kandungan pun ketika Tuhan membentuk kita, membentuk wajah kita, membentuk tubuh kita, tangan, kaki, dan semua unsur yang ada di dalam tubuh kita. Bahkan kalau saya bisa bilang unsur atom yang ada di dalam tubuh kita pun
Di situ Tuhan sudah kasih tujuan untuk gini, serupa dengan Yesus. Makanya minggu kemarin waktu Pastor Yanti bilang dan mengajarkan kita tentang imago Dei. Imago Dei itu apa sih? Keserupaan dengan Allah. Wow, itu keren banget. Saya sarankan Bapak Ibu untuk melihat kembali, mereview kembali pelajaran 2 minggu ini. Karena ini sangat bagus sekali untuk kita sama-sama belajar gitu loh. Bahwa gini, ada hal yang hilang yang diambil dari iblis ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Yaitu keserupaan Allah. Jadi keserupaan Allah itu diambil. Apa yang menjadi hak kita harusnya menjadi bagian kita diambil oleh iblis. Dan inilah yang membuat kita susah untuk menjadi serupa dengan Allah. Nah, ngomong-ngomong soal dosa, untuk Bapak Ibu ketahui, apa sih dosa itu? Dosa itu hamartia, melenceng dari target atau sasaran. Melenceng dari sasaran. Itu dosa. Nah, dosa inilah yang menghalangi kita untuk serupa dengan Yesus. Karena apa? Yesus kudus. Kita orang berdosa. Kita jadi benar karena kita disucikan dan kita dibenarkan oleh Yesus, oleh darah Yesus. Nah, ini yang mengembalikan mengembalikan keserupaan Allah yang dulunya memang buat kita gitu. Kemudian diambil sama iblis, kemudian dikembalikan lewat ini pengorbanan di kayu salib. Nah, apa sih yang bisa membuat manusia itu berdosa? Nah, ini unik sekali. Manusia bisa berdosa karena diberi yang namanya kehendak bebas atau free will. Ini yang membedakan kita dengan makhluk lain. Manusia punya kehendak bebas. Manusia punya free will. Di mana gini, dia bisa saja melakukan apapun. Kenapa sih Tuhan beresiko memberikan free will kepada manusia? Sebenarnya sederhana sih. Bukankah menyembah Tuhan dengan free will, dengan kehendak bebas kita adalah sebuah penyembahan yang jujur kepada Tuhan? Makanya ada ayat di Roma bilang kan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang tidak bercacat dan tidak bercela. Perhatikan dengan baik. Perhatikan dengan baik ayat ini. Bukankah ini yang diinginkan Tuhan? Kita menyembah Dia dengan kejujuran. Nah, kalau kita menyembah Dia dengan kejujuran, berarti kan harusnya kehendak bebas kita setuju untuk setiap kata-kata yang memuji Tuhan. Setiap penyembahan yang memuji Tuhan. Nah, makanya manusia diberi kehendak bebas. Diberikan ini supaya manusia yang menentukan sendiri. Mau menyembah Tuhan dengan cara apa? Apakah dengan lip service seperti kebanyakan orang yang lakukan di dalam gereja hari ini? Atau memang tulus dari hati? Firman yang lain bilang, bangsa ini memuji aku, tapi hatinya menjauh daripadaku. Hati-hati. Jangan-jangan kita tidak menyembah Tuhan dengan jujur. Seperti kita menyembah dengan kehendak bebas kita. Makanya manusia dikasih kehendak bebas. Nah, di kehendak bebas inilah kita bisa menentukan. Kita mau jadi dosa, melakukan dosa, atau kita mau hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, persoalannya begini. Agama gagal mengatur kehendak bebas. Lagi ya. Agama gagal mengatur kehendak bebas. Ya kan? Bagaimana sih manusia itu bisa teratur? Ya diatur. Ada norma-norma agama. Tapi agama gagal. Bahkan saya bilang, Taurat pun tidak bisa mengembalikan imago Dei kita. Dengan 10 perintahnya. Kenapa? Tidak ada satupun yang sanggup untuk melakukan Taurat. Gitu. Tapi karya salib lewat pengorbanan Yesus menyempurnakan. Dan itu disebut kasih karunia. Nah, ini yang saya mau bawa hari ini gitu. Bawa gini. Kasih karunialah yang memampukan kita untuk menjadi serupa dengan Yesus. Kasih karunialah yang memampukan kita untuk kita melakukan setiap firman yang datang dalam setiap kehidupan kita. Gitu. Kasih karunialah yang membuat kita sempurna seperti Yesus. Nah, kalau saya bilang sempurna seperti Yesus, maka pagi hari ini saya bawa judul khotbah saya adalah Excellent Like Jesus. Sempurna seperti Yesus. Nah, kalau kita ngomong sempurna, apa sih yang ada di benak Bapak Ibu? Kalau kita bilang sempurna. Punya uang banyak itu apakah sempurna?
Punya harta yang banyak itu apakah sempurna? Punya perawakan yang cakep, putih, tinggi gitu kan? Apalagi? Langsing gitu kan? Bak gitar Spanyol gitu. Apakah itu yang sempurna? Gitu. Nah, apa yang kita lihat itu standar manusia untuk menyatakan kesempurnaan. Ya kan? Punya harta banyak, punya jabatan tinggi, dan lain sebagainya yang sudah saya sebut tadi. Itu standar manusia untuk menyatakan kesempurnaan. Nah, coba kita buka dulu ayatnya ya. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ini Yesus yang ngomong ya. Ya, Yesus yang ngomong. Yesus bilang, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Supaya apa? Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Apa yang Yesus buat? Ini, Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, kalau saya mau bilang, apakah kita bisa sempurna seperti Bapa? Saya bilang, tidak ada yang mustahil. Kita bisa sempurna seperti Bapa. Persoalannya apa? Pak Herold bilang, persoalannya sederhana kok, kita mau apa enggak. Itu aja. Persoalannya sederhana, kita mau apa enggak. Nah, gambaran sempurna tadi itu kan standar manusia. Padahal sempurna seperti Yesus adalah yang akan kita bahas hari ini. Gitu. Dan gini. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kita untuk kita sempurna seperti Yesus. Coba baca ayat ini. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Lihat ya, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Lihat ya, ayat berikutnya. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Coba mari kita kulik sama-sama ayat ini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, justru dalam kelemahan kitalah kuasa Yesus jadi sempurna. Jadi kalau kita mau bilang versi Tuhan sempurna itu seperti apa dan versi standar kita sempurna itu seperti apa, sangat bertolak belakang. Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu jadi sempurna. Gitu. Makanya tidak ada cara lain atau teladan lain yang bisa kita lihat selain kita lihat Yesus saja. Bagaimana Yesus sempurna dalam hidupnya, melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapanya dengan sempurna. Tanpa cacat sedikit pun. Meskipun dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan yang lemah, Yesus tetap sempurna sesuai dengan panggilannya. Gitu. Nah, karena kita mau belajar dari Yesus, maka saya kasih 2 pola bagaimana Yesus bisa sempurna dan maksimal dalam hidupnya. Karena kita mau belajar serupa Yesus, berarti yang kita pelajari adalah Yesus dong. Iya kan? Bukannya hal yang lain. Yang kita mau pelajari adalah Yesus. Ada 2 pola Yesus. Yang pertama adalah pola pikir dan pola rasa Kristus. Ini yang kita harus punya. Kita baca ayatnya. Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, perhatikan, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, perhatikan, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Perhatikan dengan baik. Kalau kita bilang kesempurnaan adalah standar kita ini. Orangnya wah, jabatan tinggi, punya kedudukan, harta melimpah, punya istri cantik, punya badan bagus, atletis, six-pack mungkin. Apapun itu, perhatikan dengan baik. Allah, Yesus, Raja kita, Tuhan kita yang kita kasihi, mengosongkan dirinya sendiri, ya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
semua yang wah tadi dikosongkan sama Yesus. Maka kalau kita mau bilang kita mau jadi sempurna, semua yang ada sama kita hari ini harusnya dikosongkan. Untuk apa? Untuk kita lihat cara pikir Yesus seperti apa. Cara rasa Yesus seperti apa. Makanya dibilang menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Anggap ini pikiran Kristus. Jadi gini, menaruh pikiran Kristus ke dalam pikiran kita. Menaruh rasa Kristus ke dalam rasa kita. Maka kita akan jadi berbeda menilai segala sesuatu. Karena apa? Kita melihatnya dari sudut pandang Yesus. Kita melihatnya dari sudut pandang firman. Bahkan kita tidak bahkan kita tidak semena-mena menghakimi orang. Karena apa? Kita melihat orang lain dari sudut pandang Yesus. Kita melihat istri kita dari sudut pandang Yesus. Kita melihat suami kita dari sudut pandang Yesus. Ya, kita melihat mertua kita dari sudut pandang Yesus. Bahkan gini, kita melihat konflik yang terjadi di hadapan kita seperti Yesus melihat konflik itu. Jadi apa? Ketika terjadi konflik itu, terjadi pergumulan antara suami, antara istri, karakter Yesus yang keluar. Karena melihatnya seperti Yesus melihat. Karena memandangnya seperti firman memandang. Gitu. Jadi kita kalau mau bilang kita sempurna, harusnya cara pandang kita, cara pikir kita, cara rasa kita adalah caranya Yesus. Biar apa? Biar kita benar dalam melakukan tindakan. Tidak gegabah. Makanya firman Tuhan bilang ya, itu keren banget. Nggak ada jalan lain memang. Tidak ada jalan lain. Baca kitab suci, doa setiap hari. Tidak ada jalan lain. Kenapa gitu? Karena disitulah pola rasa, pola pikir yang Yesus punya. Yang ditaruh dalam tulisan dan kita cuma tinggal baca setiap hari. Ingat bulan lalu kita bilang discipline the mind, ya kan? Secara sengaja kita menaruh firman dalam pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita bertindak hati-hati. Yosua 1 ayat 8. Renungkanlah Taurat ini siang dan malam. Supaya apa? Supaya kita bertindak hati-hati. Kenapa sih? Kok susah banget sih ikut Kristen? Katanya percaya Yesus selamat sudah beres. Benar. Ikut Yesus itu pasti selamat, masuk surga, beres, selesai. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita di bumi ini, kita butuh pikiran Kristus. Kita butuh rasanya Kristus, perasaannya Kristus. Supaya apa sih? Kita bertindak hati-hati. Paulus sangat cerdas. Lihat nih, Filipi 2 ayat 5 ayat 7 ini aja. Bapak Ibu perhatikan dengan baik ya. Ini cara pikir Paulus bagaimana menggambarkan keserupaan dengan Yesus itu seharusnya seperti apa. Dan ini menjadi teladan buat kita. Bagaimana kita berpikir menaruh pikiran Kristus itu. Harusnya kita punya pikiran Kristus. Kenapa minggu lalu kalau Bapak Ibu perhatikan di ibadah 2. Kayak Ibu Yanti sampai gemas sekali. Karena gini. Kadang-kadang kita tidak bertindak hati-hati dalam hidup ini. Persoalannya di situ. Kadang-kadang kita sembarangan dalam hidup ini. Sembarangan bersikap. Sembarangan berperilaku. Lantas saya bilang tadi di awal kan, sampai kapan sih kita belajar berproses ini? Sampai maut datang. Sampai kita meninggalkan dunia ini. Sampai kita meninggalkan dunia ini. Kita akan terus belajar. Karena masalah yang kita hadapi setiap hari berbeda. Saya suka bilang, kalau kita sudah diuji tentang sesuatu hal, biasanya ujian berikutnya itu adalah ujian naik level. Yang mungkin lebih berat. Kalau kita sudah menang di masalah yang satu, ya siap-siap aja kita dengan masalah yang kedua. Gitu. Tidak mungkin kita hidup di dunia ini tanpa masalah. Makanya roh mediocre, ya kan, mental mediocre. Pernah juga kan disampaikan oleh Ibu Yanti. Mental mediocre itu susah untuk serupa dengan Yesus.
Karena apa? Dia cuek aja, dia tidak urus. Dia tidak peduli hitam dan putih. Dia tidak panas dan tidak dingin. Gitu. Hanya orang-orang yang mau di-challenge. Hanya orang-orang yang mau diuji. Dan gini, ujian Tuhan Yesus itu baik buat kita. Ujian Yesus yang Yesus berikan bagi kita lewat masalah itu baik buat kita. Tinggal gini, kita mau belajar apa enggak? Itu aja. Kita mau belajar menghadapi istri kita seperti apa enggak? Itu kan tinggal kita mau apa enggak. Kalau kita tidak mau, ya kita tidak belajar sesuatu di situ. Kalau kita enggan, kita mengabaikan, nah, membiarkan, nih, Ibu Yanti kemarin bilang, membiarkan. Kadang-kadang kan kita suka membiarkan kan? Sudahlah, biar aja sudah. Biar aja sudah. Nah, kadang-kadang kan kita suka berpikir begitu kan? Gitu. Nah, itu yang sangat bahaya. Kadang-kadang kita tidak mau dikonfrontir di situ. Kita tidak mau dihadapkan. Ya, saya bisa mengerti sih, karena kita punya mental orang Indonesia adalah kadang-kadang memang suka lari dari masalah kadang-kadang kan. Saya pernah sampaikan beberapa minggu yang lalu, kadang-kadang kita memang suka lari dari masalah. Karena apa? Ya, cari aman gitu. Padahal belum tentu ketika kita cari aman, itu kita jadi aman. Atau malah menambah masalah baru. Bisa jadi. Contoh perceraian, ya kan? Saya ulangi lagi. Apakah perceraian itu bisa menyelesaikan masalah? Saya pikir enggak. Dan memang enggak. Karena perceraian itu menambah masalah. Nah, ini loh yang saya maksud gitu dari awal tadi. Kalau kita nggak punya pikiran Kristus, pikiran kita di pikiran pendek, kita nggak bisa punya pikiran yang panjang. Apa sih yang akan terjadi jika saya memutuskan ini? Apa sih yang akan terjadi? Nah, ketika kita menimbang untuk memutuskan sesuatu, disitulah firman berperan. Disitulah pikiran Kristus berperan. Lagi ya, ketika kita menimbang segala sesuatu nih, contoh, memutuskan bisnis, memutuskan pindah kota, memutuskan bahkan perceraian, tetap cerai atau tetap setia, disitulah firman berperan. Makanya itu yang dibilang, bertindak hati-hati. Karena apa? Orang yang tidak berpikir panjang, biasanya gegabah dan tidak bertindak hati-hati. Maka pola yang pertama adalah miliki pikiran Kristus. Miliki perasaan Kristus. Biar apa? Kita memandangnya dengan cara berbeda. Memandang segala sesuatunya dengan cara berbeda. Menaruh perasaannya dengan cara yang berbeda. Nah, sekarang yang kedua, pola tindakan Kristus. Nah, ini yang saya mau tekankan. Apa sih yang menjadi tindakan Kristus sampai dia sempurna? Perhatikan ayat 8. Lihat ya. Dan dalam keadaan, masih di Filipi 2. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan apa? Bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau kita mau bilang hidup yang sempurna, harusnya nih ya. Ini kan yang lagi diperdebatkan sama teman-teman di luar sana yang beragama di luar Kristen. Kenapa? Mereka sibuk mengurusi kenapa Tuhan mati di kayu salib. Kenapa Tuhan harus hanya pakai kancut dan digantung di kayu berpalang gitu kan. Dan mereka selalu tanya hal itu. Tidak mungkin Tuhan itu seperti itu. Perhatikan dengan baik. Kalau kita bilang sempurna menurut standar manusia, ya pikiran mereka itu benar. Kenapa Tuhan mesti begitu? Kenapa Tuhan mesti begitu? Tapi coba lihat. Bukan itu yang Tuhan mau. Bukan itu yang Yesus pengen tunjukkan sama kita. Bahwa dia sangat mengasihi kita. Dia mau mengembalikan imago-nya kepada kita. Dia ingin mengembalikan keserupaannya kepada kita. Dengan cara apa? Mati di kayu salib. Kenapa harus karya salib? Kenapa harus tergantung? Bisa kan dia tinggal berucap saja misalnya, hai manusia, dosamu sudah kuhapuskan semua. Tidak perlu ada karya salib. Bisa kan? Tapi lihat, Yesus tidak mengajarkan itu.
yang Yesus mengajak, yang Yesus kasih tunjuk adalah ketaatan dia sampai mati di kayu salib. Nah, taat mati sampai mati di kayu salib inilah yang menurut saya sebuah kesempurnaan dari ketaatan dia. Dari apa yang dia mau tunjukkan. Bahwa hidup ini bukan melulu soal harta yang banyak, bukan melulu soal kedudukan yang luar biasa. Enggak. Tapi hidup ini jauh lebih penting. Karena hidup kita ini jauh lebih penting. Dia nggak mau bikin itu jadi murahan. Dia mau bikin ini dibayar dengan mahal. Dengan darah Yesus. Saya kemarin waktu di Komsal saya, Pak. Komsal itu kelompok baca Alkitab saya. Saya sempat bergurau gitu sama mereka. Saya bilang begini, kira-kira kalau Yesus kena mental illness gimana ya? Kira-kira dia jadi disalib apa enggak ya? Menurut Bapak Ibu, Yesus pernah enggak kena mental illness? Menurut saya ya, bisa salah. Ini bisa salah. Bapak Ibu bisa debat juga. Tapi Yesus pernah loh mengalami mental illness. Di mana dia mengalami? Di Taman Getsemani. Dia nego loh sama Bapa. Kalau bisa kematian dia itu ditangguhkan. Dia bilang apa? Kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku Bapa. Saking dia ketakutan dan mentalnya diserang nih. Sampai dia keringat darah. Saking dia takutnya. Dan dia berkali-kali loh bolak-balik bilang sama ketiga muridnya. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga? Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga? Kenapa saya cerita ini? Saya pengen tunjukkan sama Bapak Ibu. Dalam dia jadi manusia. Karena kita percaya sama-sama. Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Dalam keadaan dia menjadi manusia, dia mau tunjukin, dia juga mengalami apa yang kita alami. Kadang-kadang kita berat menghadapi istri kita. Kadang-kadang kita berat menghadapi suami kita. Atau bahkan gini, kadang-kadang kita berat menghadapi anak kita. Kadang-kadang kita berat menghadapi teman kerja kita. Kadang-kadang kita berat menghadapi bos kita. Nah, disinilah yang ditunggu. Respon kita ketika menghadapi itu. Dan lihat respon Yesus. Apa yang Yesus bilang di Taman Getsemani terakhir? Biarlah kehendakmu saja yang jadi. Ketika dia bilang biar kehendakmu saja yang jadi, maka yang terjadi adalah dia taat sampai mati. Nah, ketaatan inilah yang saya bilang sempurna. Jadi kalau kita mau bilang kesempurnaan yang wah tadi yang menurut standar manusia, bukan. Sederhana saja. Taat sampai mati. Nah, hari ini kita lagi tidak dituntut untuk mati secara jasmani sama Tuhan, sama Yesus. Enggak. Kita cuma dituntut untuk mematikan ego kita, mematikan emosional kita, mematikan amarah kita. Mematikan apa? Segala hal yang buruk di dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk mau setuju dan tunduk sama perintah Tuhan. Sehingga apa? Kita bertindak hati-hati. Nah, kalau kita sudah mematikan semua ego kita itu, dan kita mulai setuju dengan firman Tuhan, maka yang terjadi adalah keputusan kita jadi benar. Karena apa? Kita selaras dengan firman Tuhan. Nah, jadi kalau kita mau bilang excellent like Jesus, itu adalah tetap konsisten dan setia melakukan firman. Nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain. Kalau kita mau bilang kita excellent seperti Yesus, mau nggak mau kita mengampuni mertua kita. Kalau kita mau bilang excellent seperti Yesus, mau nggak mau kita mengampuni istri kita. Kalau kita mau bilang kita excellent seperti Yesus, mau nggak mau kita mengampuni suami kita. Kenapa saya bilang ini excellent? Karena gini, ya inilah excellent. Nggak ada lagi. Kita mau bilang sempurna seperti Yesus seperti apa? Dia lagi tidak menunjukkan kekayaan kok. Enggak.
Dia menunjukkan sikap hati yang benar sama kita. Dia meneladani hati yang benar sama kita. Nah, saya akan coba down to earth lah. Mau coba lebih sederhanakan lagi. Gamblangnya seperti apa sih Yesus itu excellent-nya? Melakukan kehendak Bapaknya itu seperti apa sih? Nah, kita baca ini. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 24. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah. Perhatikan ya ayat ini ya. Ikutin saya Bapak Ibu ya. Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Perhatikan dengan baik. Apa sih penderitaan yang dia tidak tanggung? Harusnya dia tidak disalib dong. Iya dong. Ya kan? Tapi dia tanggung. Nah, sekarang kita mau sederhanakan ini. Kita mau aplikasikan saja di kehidupan sehari-hari. Misalnya ini, kita tahu kita tidak salah. Tapi ketika kita bilang kita mau memberi diri kepada istri saya misalnya, atau kepada istri kita misalnya, atau kebalikannya. Saya tahu istrinya tidak salah, gitu kan? Tapi karena dia mau menanggung penderitaan yang harusnya ia tidak tanggung, dia memilih untuk tetap setia sama suaminya. Bukankah itu penderitaan yang harusnya dia tidak tanggung kan? Harusnya bisa saja dong. Contoh sederhana aja, kita sederhanakan aja. Contoh sederhana, saya berkonflik dengan istri saya misalnya. Nah, yang salah istri saya. Gitu. Apa sih contoh dari ayat ini? Menanggung penderitaan. Yang salah istri saya, tapi saya pilih mengampuni. Saya pilih menerima istri saya. Bukankah ini sebuah penderitaan yang harusnya kita tidak tanggung? Bisa saja saya menuntut istri, kamu salah kok. Kamu dong yang minta maaf. Ya kan? Kamu dong yang minta maaf duluan. Harusnya kan begitu. Tapi ketika kita memilih untuk menerima, ketika kita memilih untuk mengampuni, disitulah penderitaan yang tidak harusnya kita tanggung. Sederhana kan? Sederhana. Dan itu yang dibilang excellent. Lihat ya. Ayat berikutnya keren banget. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, karena mengampuni orang yang sudah salah sama kita dan kita harus menderita, maka ayatnya keren banget nih. Bilang, itu adalah kasih karunia pada Allah. Itu kasih karunia yang Allah kasih. Ayat berikutnya, ayat 19. Ditegaskan lagi, ayat 19. 1 Petrus 2 ayat 19. Ayat berikutnya, sorry. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Ya kan? Karena Kristus pun, lihat ya. Ini yang saya jelaskan dari tadi. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah, perhatikan, meninggalkan teladan bagimu. Supaya apa? Supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, perhatikan. Ia tidak berbuat dosa. Yesus berbuat dosa? Enggak. Dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ayat ini bagus sekali. Ayat inilah yang menjelaskan apa yang saya sampaikan pagi hari ini. Karena itulah kita dipanggil. Menderita seperti Yesus menderita. Menderita apa? Melakukan firman. Jadi bukan penderitaan yang kita buat sendiri. Enggak. Tapi penderitaan melakukan firman. Nah, jelas sekali kan Bapak Ibu. Ayat berikutnya. Nah, langsung dipraktekin aja. Ayat berikutnya menjelaskan lagi. Ketika ia dicaci maki, lihat. Ia tidak membalas dengan mencaci maki. Jadi ketika istri mulai menggeroeng-geroeng, pilih mana? Pilih kita diam atau pilih membalas caci makinya? Nah, itu kan pilihan kita. Nah, kalau kita serupa dengan Yesus, yang di sana ribut, ya pilih diam lah. Kalau kita serupa dengan Yesus ya. Tapi kalau kita balas, yang gak ada selesainya. Saling menggonggong, maaf nih ya saya pakai bahasa itu. Saling menggonggong antara suami dan istri. Lihat ya. Ketika ia penderita, ia tidak mengancam. Lihat ya. Ketika kita dipersekusi. Ketika kita dizolimi di kantor. Ketika kita difitnah di kantor. Ketika kita disikut di kantor. Apakah tindakan kita ini mengancam? Awas ya. Ntar gak dapat gua loh. Atau kita pilih apa? Memberkati. Atau kita pilih begini. Traktir dia makan itu. Orang yang lagi menyakiti kita. Kita traktir dia makan. Kita bawa dia makan. Atau kita pilih begitu. Itu kan pilihan kita. Makanya ya, lagi ya. Itu yang disebut bertindak hati-hati. Ya.
Lihat ya, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi apa yang kita lakukan ketika kita dikonfrontasi, ketika kita dipersekusi, ketika kita dizolimi, ketika kita disikut. Lihat, ia pilih menyerahkan semuanya sama Bapa. Lihat, pembalasan terbaik adalah kita berbuat baik. Pembalasan terbaik adalah kita berbuat baik. Biar Tuhan saja yang balas. Bukan kita yang balas. Biar Tuhan saja yang balas. Lihat ayat berikutnya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya, perhatikan, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, saya pikir ini clear sekali Bapak Ibu. Kalau kita mau excellent seperti Yesus, maka menderitalah seperti Yesus. Berita penderitaan seperti Yesus, pikul salib, itu bukanlah berita yang mengenakan hari-hari ini. Bahkan khotbah ini pun mungkin bisa ada yang langsung skip nih. Maaf saya berasumsi. Karena apa? Ngomong penderitaan itu tidak enak Bapak Ibu. Apalagi penderitaan yang seharusnya tidak kita alami. Tapi mari, ikutilah teladan Yesus. Ikutilah teladan Yesus. Saya mengakhiri dengan sebuah cerita yang terjadi beberapa waktu lalu. Jadi, beberapa bulan lalu, saya duduk makan dengan orang yang mempersekusi saya. Jadi saya duduk makan, kemudian ada yang lihat, gitu kan? Ada yang lihat, dan begitu dilihat, dia komen gitu kan? Dia komen dan dia bilang ke saya, keren bro. Saya bilang keren apanya? Saya bilang gitu kan. Ini biasa saja. Gitu. Kenapa saya bilang biasa saja? Dia tahu, orang yang komen ini tahu banget bagaimana sikap orang yang lagi makan berdua saya itu. Di belakang saya seperti apa gitu. Jadi dia tahu banget. Dan dia bilang keren karena apa? Kalau di posisi dia bilang, kalau di posisi dia, itu dia nggak bisa kayak gitu. Nah, saya cuma bilang, ya mau gimana lagi bro? Saya bilang, Yesus sudah kasih contoh yang luar biasa dalam hidup saya. Gitu. Kalau Yesus aja bisa terima saya tanpa syarat, kenapa saya tidak bisa terima orang lain? Gitu. Dan ini hanya sebagian kecil loh dari semua persoalan dan masalah yang saya hadapi gitu kan maksudnya. Dari persoalan menghadapi orang yang A, yang B, yang C, yang D, yang E. Ini hanya dari satu orang saja gitu. Bukan dari banyak orang yang lain gitu. Dan karena ada kesempatan saya pikir ya udahlah duduk makan lah. Apa salahnya sih duduk makan bareng gitu. Yang sudah ya sudahlah gitu. Diampuni saja gitu. Ya memang saya masih manusia, kadang-kadang masih ada rasa jengkel, masih ada rasa kecewa gitu ya. Tapi sudahlah. Mau dibawa mati kah kekecewaan di hati saya ini? Nah, itu kan gitu. Kan itu kan pertanyaannya kan. Saya kayaknya lebih bahagia duduk makan bareng, ngobrol tanpa punya rasa kekecewaan gitu kan. Daripada saya pikir saya bawa dalam tidur dan menyesali kenapa saya diperlakukan seperti ini Tuhan gitu kan. Lebih baik kan saya duduk makan, lebih enjoy. Habis itu saya lebih lega kayaknya. Saya lebih lega gitu. Saya lebih lega, saya sudah tidak pikir-pikir lagi mesti gimana cara menyembuhkan luka batin saya gitu kan. Saya pikir itu cara ampuh saya untuk melepaskan pengampunan untuk orang yang menyakiti saya gitu. Jadi kalau kita mau bilang kita excellent, saya mau bilang terakhir kali, nggak ada cara lain sih Bapak Ibu. Memang kita sudah belajar sama-sama, ayo baca Alkitab, ayo doa setiap hari, ayo mendekat sama Tuhan, ya kan? Mendekat sama Tuhan. Ketika semua kita lakukan, berarti kan kita tinggal bertindak aja sih. Kalau memang harus mengampuni, ya mengampuni. Kalau memang harus mengasihi, ya mengasihi. Kalau memang harus memberi senyuman, ya beri senyuman. Kalau memang harus berbuat baik, ya berbuat baik saja. Berbuat baik saja. Biar Tuhan saja yang menilai kehidupan kita di akhir, gitu kan. Dan sudah seharusnya nih ya, seperti apa yang pernah disampaikan Pak Herol.
Seharusnya ketika kita melakukan itu semua kan bukannya seharusnya dia yang bertambah. Yesus yang lebih kelihatan, ya. Dan kita yang menjadi berkurang. Berkurangnya apa sih? Ego kita berkurang, ya kan? Amarah kita berkurang, kekecewaan kita berkurang, ya kan? Sakit hati kita berkurang. Biar apa? Biar Yesusnya yang bertambah. Jadi pagi hari ini saya menggelisahkan Bapak Ibu semua. Sudahi sakit hatinya. Sudahi kekecewaannya. Sudahi rasa geramnya. Sudahi itu semua. Biar Yesus saja yang bisa membalut. Saya bilang berat memang, saya akui itu berat. Tapi saya berdoa ini saat ini bahkan saya merasakan sekali gitu. Biar Roh Kudus sajalah yang bekerja pada Bapak Ibu semua. Biar Roh Kudus saja yang memampukan Bapak Ibu semua untuk melakukan setiap firman. Melakukan untuk mengampuni, melakukan untuk memaafkan, melakukan untuk berbuat baik, ya kan? Melakukan untuk memberi hidup, ya kan? Melakukan untuk murah hati, untuk lebih rendah hati. Biar Roh Kudus saja yang memampukan tuh. Dan saya percaya kelak kita akan sama-sama serupa dengan Yesus. Ada mahkota kok. Yesus menyediakan mahkota buat orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dan kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan mengenal kita. Dan kita dikenal Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di minggu depan. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu untuk meresponi firman kita pada pagi hari ini. Sebelum kita perjamuan, para imam boleh mempersiapkan perjamuan dan membagikannya kepada anggota keluarga. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh menguatkan kami Tuhan untuk bagaimana kami hidup sempurna seperti Engkau Yesus. Bapa, pagi hari ini kami mau perjamuan Tuhan. Engkau sucikan dan kuduskan roti dan anggur yang ada di tangan kami Tuhan. Ini adalah wujud kasih dan cinta-Mu kepada kami Tuhan. Ini wujud ketaatan-Mu yang harus kami teladani Tuhan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti di atas kepala kita sama-sama dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, apakah engkau percaya roti yang kita angkat ini adalah tubuh yang dipecahkan bagi kita semua? Amin. Mari kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat cawan di atas kepala kita. Kita melakukan ini karena ketiga hal ini. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, apakah engkau percaya cawan yang kita angkat ini adalah darah yang dicurahkan bagi kita semua? Amin. Kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus buat perjamuan. Kita bisa sehidangan dengan Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh kasih anugerah-Mu yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan Yesus. Dan biarlah kasih karunia-Mu yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu setiap saat Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kita angkat persembahan kita dan kita akan memberikan persembahan dengan sukacita. Kita angkat persembahan kita di atas kepala kita. Bapa, kami mengangkat persembahan ini Tuhan sebagai wujud kami mencintai dan mengasihi Engkau Tuhan. Kami memberi Tuhan karena kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Dan Engkau menyucikan dan menguduskan setiap persembahan yang kami berikan ini Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu di kota ini lewat gereja ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan sama-sama Bapak Ibu untuk Indonesia. Kita akan memberkati Indonesia. Kita sama-sama bilang, Shalom Indonesia. Tuhan, kami memberkati bangsa dan negara kita Tuhan. Bangsa ini penuh dengan kasih-Mu, penuh dengan cinta-Mu Tuhan.
Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Di mana tahun-tahun ini adalah tahun-tahun politik Bapak. Karenanya kami berdoa Bapak, ada perdamaian Tuhan. Ada ketenangan, ada damai sejahtera Tuhan atas negeri ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada perpecahan Tuhan dalam situasi dan iklim politik ini Bapak. Dan kami berdoa sama-sama Tuhan, biarlah yang terpilih adalah orang yang benar-benar takut Tuhan dan cinta Tuhan. Mencintai NKRI ini Tuhan. Dan terpilih hanya dari Engkau Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa untuk Bapak Jokowi di sisa kepemimpinannya Tuhan. Semakin bijaksana dalam memutuskan segala sesuatu. Semakin kuat, semakin teguh Tuhan Yesus. Dan aku percaya Bapak Jokowi menyelesaikan pemerintahan ini dengan sempurna Bapak. Tanpa cacat dan tanpa celah Bapak, di dalam nama Yesus. Berdoa juga buat kota kami tercinta Tuhan. Kota yang tidak akan ditinggalkan. Shalom Balikpapan. Aku percaya Tuhan, Balikpapan adalah kota yang dicintai oleh Engkau Tuhan. Segala permasalahan yang terjadi kota ini Tuhan, air yang sering mati, kemacetan, debu di mana-mana, pembangunan Tuhan, semuanya Tuhan. Kami berdoa bersama-sama Tuhan, sepakat Tuhan. Berikan hikmat buat Pak Wali Kota, Pak Rahmat Masud Bapak. Biar dia bisa memimpin kota ini dengan baik, memimpin kota ini dengan benar, penuh hikmat, dan mencintai kota ini dengan tulus Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa buat kasih karunia-Mu Tuhan, tercurah terus atas kota ini. Kami berdoa juga buat Rock Gateway Tuhan. Kami sama-sama mau bilang tanda ajaib Tuhan. Terbangun dalam kemurahan-Mu Tuhan. Terbangun dalam kasih karunia-Mu yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, bangunan ini, saat ini kami melihat gambar Tuhan. Tapi kami akan melihat wujud aslinya Bapak. Berdoa buat setiap panitia yang bekerja, biar bekerja dengan solid, dengan kesatuan hati. Bahkan kami berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, untuk dananya Tuhan, tercukupi Bapak, bahkan surplus Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dan berdoa. Sekarang Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, mari arahkan hatimu sama Tuhan. Terima berkat Tuhan. Tumpang tangan anak dan istri Bapak Ibu semua, terima berkat dari Tuhan. Percayalah setiap firman yang datang kepada Bapak Ibu dan aminkan dengan antusias. Percayalah bahwa Bapak Ibu semua akan semakin naik dan tidak akan turun. Diberkati keluar masuk Bapak Ibu, bahkan mulut Bapak Ibu berkuasa. Mari katakan sama saya bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Taruh iman di situ. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu semua. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu semua, memberikan kasih karunia. Menyinari wajahnya kepada Bapak Ibu semua, memberikan shalom, damai, dan sejahtera. Sehingga Bapak Ibu semua berlimpah-limpah pengharapan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama bilang, amin. Tuhan Yesus memberkati.